teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Aku mohon maaf banget ya teman-teman karena 2 hari kemarin aku nggak ada upload video terbaru. Kenapa? Karena aku lagi sibuk-sibuk banget teman-teman. Dan juga aku lupa mau upload dan aku ingatnya itu udah tengah malam banget. Jadi ya aku nggak jadi upload teman-teman. Tapi sesuai janji aku, hari ini aku bakalan membahas tentang soal-soal sosiokultural teman-teman. Sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya masuk ke soalnya. Nomor satu, dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda, oke teman-teman. Sosiokultural itu sebenarnya yang dinilai cuma satu ya teman-teman, yaitu perekat bangsa. Nah, soalnya itu kurang lebih mirip seperti TKP, teman-teman, ataupun tes manajerial lainnya. Tapi itu ada level-levelnya, teman-teman. Kalau nggak salah aku ada satu sampai sekitar 5 level ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian mau baca level-levelnya, aku cantumin linknya di description box aku. Jadi kalian tinggal klik aja di description box aku, teman-teman. Di situ ada level-levelnya, teman-teman. Ya, oke, kita coba baca optionnya. A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. E. Memahami ke karakter setiap orang yang Anda temui. Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini kan pasti butuh waktu yang terbatas ya teman-teman. Jadi nggak usah buang-buang waktu ya. Jadi kita cari aja langsung jawaban yang tips dan trik aku ya sesuai dengan aku ujian tahun lalu teman-teman. Jawaban yang paling logis dan paling apa ya baik jawabannya kayak gitu teman-teman. Nah, kalau yang A tadi bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan itu bagus ya teman-teman. Tapi kurang kelihatan nih actionnya teman-teman. Jadi menurut aku yang A kita tinggalin dulu ya. Yang B menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, yang B ini boleh teman-teman kita keep ya yang B. Coba kita lihat yang C. Saya jadikan kritik sebagai bahan evaluasi diri. Boleh juga teman-teman. Nah, kemudian yang D, berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Oke. Oke, tapi yang D ini kurang lebih sama seperti A tadi ya, kurang kelihatan actionnya kita di sini teman-teman. Jadi yang D aku tinggalin dulu. E, memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Nah, ini juga bukan ya teman-teman. Yang E itu bukan yang bukan yang dimau dari soal teman-teman. Kan ditanya adalah sikap kita terhadap orang-orang yang seperti itu harus kayak gimana teman-teman. Nah, eh jadi menurut aku di sini poin tertingginya itu teman-teman, menurut aku adalah yang B teman-teman. Dan menurut aku ada poinnya 5 yaitu menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini tuh lebih lengkap jawabannya, lebih komplit teman-teman ya, teman-teman. Nah, jadi tuh makanya menurut aku sih poin paling tinggi itu ada di nomor 5. Kalau yang C saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. Ini sebenarnya benar juga teman-teman, tetapi yang B itu lebih jawabannya lebih kompleks teman-teman ya. Jadi kita harus mencari jawaban yang lebih spesifik, jangan cuman general aja teman-teman ya. Nantinya skor kita rendah kayak gitu teman-teman. Nah, soal ini kan nggak perlu hitungan ya teman-teman, cuman perlu ketelitian aja. Nah, jadi sayang banget nih kalau misalnya kita memilih jawaban yang skornya rendah kayak gitu. Nah, FYI aja teman-teman, kalau soal untuk sosiokultural itu poin tertingginya adalah 5 dan poin terendahnya itu 0 alias tidak dijawab teman-teman. Ya, nah jadi poin nomor 4-nya itu ada di C. Poin nomor 3 itu adalah yang A ya. Poin nomor 2 itu adalah yang D dan poin nomor 1 itu ada di E. Nah, kenapa yang D itu poinnya nomor 2? Karena dia bilang berusaha menerima. Jadi itu seperti kayak rada terpaksa, teman-teman ya. Jadi dia tuh sebenarnya kayak gak mau tapi berusaha untuk menerima kayak gitu. Nah, jadi yang nomor 1 itu jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Semoga kalian paham dengan apa yang aku sampaikan ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian kurang paham, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, lanjut ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda adalah, kita cari jawaban yang mengandung unsur perekat bangsa, teman-teman. Maaf ya teman-teman, kok suara aku batuk ya. Oke, coba kita lanjut lagi.
A. Menganggap perbedaan bukan masalah. B. Berusaha memahami perbedaan tersebut. C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. D. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Oke, mana nih kira-kira jawaban yang mengandung unsur perekat bangsa, teman-teman? Kalau yang A tadi menganggap perbedaan bukan masalah ya. Oke, perekat bangsanya di mana gitu teman-teman. Yang A ini sebenarnya bagus, cuman kurang apa ya namanya? Kurang kompleks ya, kurang spesifik jawabannya kayak gitu. Nah, jadi yang A ini aku eliminasi dulu. Yang B berusaha memahami perbedaan tersebut. Oke, berusaha memahami perbedaan tersebut ya. Oke, oke boleh lah ya teman-teman kita keep dulu. Yang C tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Oke, kemudian yang D biasa saja karena perbedaan itu tidak ada di setiap kelompok. E mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Nah, di sini tuh aku udah dapet nih mana yang jawaban mengandung unsur perekat bangsanya, teman-teman. Yaitu ada di nomor E, teman-teman, option E. Mencoba berbaur ya agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Nah, ini tuh adanya unsur perekat bangsa teman-teman, yaitu berbaur kepada orang-orang yang berbeda latar belakang, pikiran, semuanya sama kita teman-teman. Nah itu dia. Nah jadi menurut aku poin tertinggi itu ada di E. Kemudian poin nomor 4 itu kira-kira di mana teman-teman? Poin nomor 4 adalah antara B sama C ya teman-teman. Anggaplah poin nomor 4-nya itu ada di C, poin nomor 3-nya itu ada di B, poin nomor 2-nya itu ada di A, dan poin nomor 1-nya itu ada di D tadi teman-teman. Oke, pokoknya poin tertinggi itu ada di E, dan jawaban untuk soal sosiokultural itu sebisa mungkin harus dapat jawaban yang poin tertinggi alias poin 5 ya teman-teman. Karena sayang banget nih kalau sampai nggak dapat poin 5 teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Lanjut, ini dia soal nomor 3. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? Nah, ini aksi-aksi kekerasan misalnya tuh contohnya tawuran ya, kemudian apalagi penjamberetan ya teman-teman, pembegalan, nah itu dia pencurian ya, bisa juga pencopetan dan sebagainya teman-teman. Nah, apa reaksi kita nih dalam menyikapi kejadian-kejadian tersebut yang sering terjadi di jalanan? Utamanya nih kan biasanya jalanan tuh kan publik punya ya, teman-teman. Jadi itu di mana di situ ramai orang juga ya, teman-teman. Dan kalau misalnya itu tidak teratasi, sangat membahayakan nyawa orang lain juga kan. Nah, kayak gitu. Nah, coba kita lihat optionnya. A. Takut dan trauma saat berada di jalan. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. D. Hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Oke, ini jawabannya udah jelas ya yang mana teman-teman. Karena yang paling bagus itu adalah yang C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalanan. Jadi kita tuh eh, melaporkan ya kondisi ini atau kejadian aksi-aksi kekerasan tersebut ke pihak berwajib atau pihak berwenang ya teman-teman. Kemudian juga tetap hati-hati atau tetap waspada nih saat berkendara di jalan tersebut. Nah gitu. Kalau yang A, takut dan trauma saat berada di jalan. Nah ini apa ya teman-teman, tidak menimbulkan positif efek ya ke banyak orang kayak gitu. Kenapa harus takut kayak gitu? Harusnya kita lapor aja ke kepolisian ya teman-teman, supaya tidak terjadi lagi yang namanya aksi-aksi kekerasan tersebut. Jadi kita lebih nyaman aja nih lewat di situ, lebih tentram aja teman-teman. Tapi kalau nggak dilaporkan, kitanya takut, ya aksi kekerasan atau kejahatan tersebut nggak hilang-hilang teman-teman kayak gitu. Kalau yang B tidak ambil pusing, nah ini juga cuek bebek nih teman-teman yang B. Kita ini pasti poinnya udah paling rendah teman-teman. Dia hanya asyik menonton tanpa melakukan sesuatu. Nah ini juga sama aja teman-teman. Yang E sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Nah ini untuk kita oke. Okay. Tapi untuk orang lain itu apa teman-teman? Ya dimana ASN itu adalah fungsinya sebagai perekat bangsa teman-teman gitu. Nah jadi jawaban yang paling tepat, poinnya paling tinggi itu ada di C teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda di perusahaan Anda sendiri, terdiri dari orang-orang yang berada, maaf teman-teman, yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda. Oke, ini soal yang keluar juga waktu aku ujian. Ya, soalnya keluar teman-teman waktu aku ujian TKP. Nah, coba kita lihat optionnya ya.
Nah, ini sebelum kita ke optionnya, aku mau kasih tahu dulu nih kita sebagai bosnya ya teman-teman, kan ada tulisan di perusahaan Anda. Oke, kita sikap kita sebagai bos atau atasan. Apa kira-kira? A akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Dia memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Oke, kalau memfasilitasi tempat ibadah untuk semua agama itu kayaknya butuh dana besar ya, teman-teman. Butuh dana besar, butuh tempat juga, seperti itu. Jadi kalau yang menurut aku yang A itu kurang solutif, teman-teman. Coba kita lihat yang B, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk cari solusi. Sebenarnya itu solusinya itu gampang ya, teman-teman. Ya udah tinggal aja mengizinkan mereka beribadah di saat jam ibadah ya, teman-teman. Jadi menurut aku sih yang B itu bagus, cuman kurang tepat aja ya. Kita ingat di sini kita posisinya sebagai atasan, oke? Okay? Kemudian yang C, karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Nah, ini tuh gak ada toleransi sama sekali, teman-teman. Yang C kita eliminasi. Dia memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan yang benar. Kemudian yang E bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Nah, yang E ini seperti yang A tadi, teman-teman ya. Butuh modal dan tempat yang besar kayak gitu. Jadi yang E menurut aku kurang tepat dan kurang solusi juga, teman-teman. Kurang solutif. Nah, jadi poin tertinggi itu ada di D, teman-teman, yaitu adalah poin 5. Nah, kalau untuk poin 4-nya itu mungkin yang ini ya. Yang mana nih kira-kira? Poin 4-nya mungkin yang B ya, bisa jadi. Kemudian poin 3-nya itu adalah yang E. Nah, dia nih poin 3, poin 2-nya itu adalah di A dan poin 1-nya itu ada di C. Yang penting adalah poin yang paling tertinggi, teman-teman, yaitu poin 5. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal yang terakhir nih. Sebuah puskesmas harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawannya. Jangan hanya menuntut untuk bekerja cepat, tepat, tapi juga mengerti permasalahan dari karyawan. Contohnya saja, seperti isu keluarga atau keuangan bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja, sehingga membuat kinerja menurun. Harusnya, oke, A membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. B. Perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan. C. Memberikan bonus pada karyawan yang berkinerja bagus. D. Meminta setiap pimpinan divisi mau membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan. E. Memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di puskesmas. Oke, teman-teman. Ini kira-kira jawabannya mana nih yang paling tepat, teman-teman? Kalau yang A membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. Oke, boleh lah ya, teman-teman. Kita keep dulu. Kita lihat yang lain. B tadi perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan. Gimana nih kira-kira teman-teman? Kayaknya kalau gajinya semua dibesarin takutnya nanti agak rugi ya teman-teman. Soalnya kan harus semua kan teman-teman, harus menyeluruh ini. Yang C memberikan bonus pada karyawan yang berkinerja bagus. Nah, ini yang berkinerja bagus aja nih dinaikkan. Lantas gimana nih yang kurang bagus gitu, teman-teman. Dia kurang bagus, tapi lagi ada masalah sama keuangannya. Terus gimana kayak gitu. Jadi yang C itu menurut aku kurang tepat. Dia meminta setiap pimpinan divisi mau membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan. Menurut aku sih ini bukan bertanggung jawab mereka ya, teman-teman. Ya, jadi menurut aku sih yang D kurang tepat. Memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di puskesmas. Nah, ini juga kalau misalnya kita baru ada bisnis, entah itu misalnya jualan ya, jualan di puskesmas, takutnya nanti kinerja kita jadi kayak kebagi dua, teman-teman. Harusnya full kita mengurus bekerja di puskesmas itu fokus kita hanya untuk ke pasien, tapi malah terbagi ke kerjaan sampingan kita. Jadi nantinya hasilnya tidak maksimal, teman-teman. Jadi yang E menurut aku itu kurang tepat. Nah, jadi sih jawabannya menurut aku yang paling tepat ini menurut pribadi aku ya, teman-teman. Beda mungkin dengan kalian. Kalian boleh komen di kolom komentar jawaban kalian apa. Kalau menurut aku itu poin tertingginya itu ada di A, teman-teman. Membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. Nah, jadi siapapun yang mau pinjam itu bisa, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu dulu dari aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you next video. Bye-bye.